Halo, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini nak? Ibu berharap semoga anak-anak ibu ada dalam keadaan yang sehat selalu tentunya. Karena jika anak-anak ibu sehat, anak-anak ibu bisa semangat belajarnya. Semangat belajar, raih prestasi. Ingat selalu ya nak ya. Dan ibu mau ingatkan lagi sebelum kita mulai belajar, bagi anak-anak ibu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya nak ya, dan di like juga. Kemudian nyalakan loncengnya agar anak-anak ibu tidak ketinggalan video pembelajaran dari ibu untuk video-video yang selanjutnya. Ya, kali ini kita belajar di kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang ke-6. Iya, anak-anak ibu mau perkenalkan kembali diri ibu. Ingat ya nak, channel ibu Bu Kori. Nama ibu Kori Pratiwi. Ibu seorang guru kelas SD. Mau belajar sama ibu ya nak ya? Iya, terima kasih nak. Nah, untuk pelajaran kita kali ini indikatornya muatan PPKN yaitu 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Dan muatan bahasa Indonesia itu indikatornya 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, ibu mau anak-anak ibu setelah menonton video ibu ini, nanti anak-anak ibu ada membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan. Anak-anak ibu mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat tentunya ya anak-anak ibu ya. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita, ibu mau anak-anak ibu setelah berdiskusi bersama temannya mungkin ya, anak-anak ibu mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan yang sehari-hari tentunya ya nak ya. Nah, sekarang kita siap untuk belajar ya nak? Iya. Anak-anak ibu, menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah nak. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia anak-anak ibu. Begitu ya nak ya. Anak-anak ibu pernah menjadi petugas pengibar bendera di sekolahnya? Bagaimana pengalamannya nak? Apa yang anak ibu rasakan? Deg-degan? Iya, ibu dulu juga pernah ya nak ya. Ya, perasaannya ya deg-degan, cemas, tapi senang, bangga bisa mengibarkan bendera merah putih. Ya nak. Nah, ini contohnya saat pelaksanaan upacara bendera di sekolahnya. Ya, nah bagaimana nak? Pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan itu bendera Sangsaka merah putih dikibarkan. Nah, siapa kira-kira yang ikut dalam pengibaran bendera Sangsaka tersebut? Siapa yang mengibarkan bendera Sangsaka tersebut pada saat peristiwa proklamasi? Mari kita pelajari ya nak. Kita baca dulu bacaan berikut ini. Pengibar Sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta.
seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Nah, Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Jadi anak-anak ibu, Bapak Abdul Latif Hendraningrat ini adalah salah satu tokoh yang ikut dalam mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan di Pegangsaan Timur. Ya, beliau adalah salah satu pengibar bendera Sang Saka, anak ibu. Ya, beliau adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Itu bacaan singkat tentang Abdul Latif Hendraningrat. Ya. Nah, sekarang berdasarkan bacaan tadi, Nak, kita dapat membuat peta pikiran dari berdasarkan bacaan pengibar Sang Saka Merah Putih. Kita dapat membuat peta pikiran berdasarkan aspek apa, mengapa, siapa, kemudian bagaimana, di mana, kapan. Ya, dapat kita buat kalimat pertanyaan untuk menarik peta pikiran. Ya, Nak. Contohnya untuk aspek apa? Ya. Apa yang dilakukan oleh Abdul Latif Hendraningrat? Bisa kita buat seperti itu ya, Nak. Apa yang dilakukannya? Yaitu mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Iya. Sekarang untuk aspek mengapa? Mengapa Sang Saka Merah Putih dikibarkan? Coba anak-anak ibu, mengapa ya Sang Saka Merah Putih itu dikibarkan pada saat proklamasi? Ya, mengapa Sang Saka Merah Putih dikibarkan? Berkibarnya bendera merah putih itu menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, begitu anak ibu. Dengan berkibarnya bendera Sang Saka Merah Putih itu menegaskan bahwa berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, untuk aspek siapa? Contohnya, siapa pengibar Sang Saka Merah Putih? Siapa anak-anak ibu? Abdul Latif Hendraningrat. Nah, kemudian untuk di mana? Nah, di mana Sang Saka Merah Putih pertama kali dikibarkan? Di mana anak-anak ibu? Jawabannya di Pegangsaan Timur, Jakarta. Kemudian untuk aspek kapan? Kapan Abdul Latif Hendraningrat pernah menjabat sebagai komandan komando? Kapan anak-anak ibu? Masih ingat? Iya, pada tahun 1948. Kemudian untuk aspek bagaimana? Contohnya, bagaimana latar belakang Abdul Latif Hendraningrat? Bagaimana, Nak? Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Nah, begitu anak-anak ibu, kita dapat menarik dari bacaan pengibar Sang Saka Merah Putih tadi. Kita dapat membuat peta pikirannya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Dengan menarik peta pikiran ini, anak-anak ibu dapat lebih memahami lagi isi bacaan tersebut. Ya. Nah, anak-anak ibu, ini adalah Indonesia. Nah, tadi kita sudah belajar ya, Nak, tentang bagaimana bendera merah putih itu dapat berkibar. Nah, bendera merah putih itu dapat berkibar karena adanya semangat persatuan dan kesatuan pada pahlawan kita dalam memperjuangkan
kemerdekaan, sehingga kemerdekaan itu dapat kita raih anak ibu dengan adanya persatuan dan kesatuan. Indonesia terdiri dari bermacam suku, budaya, bangsa. Nah, untuk saat sekarang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia perlu Nana Ibu menerapkan nilai-nilai persatuan seperti yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, jika anak-anak ibu masyarakatnya sekarang ini tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingan sendiri, maka persatuan Indonesia tidak akan dapat terwujud anak-anak ibu. Nah, seluruh masyarakat Indonesia harus mampu mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya anak-anak ibu? Bhinneka Tunggal Ika ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia ya. Nah, keberagaman yang ada bukan alasan untuk memecah belah Nana Ibu ya. Justru perbedaan itulah yang semakin mempererat rasa persatuan bangsa Indonesia. Jadi dengan beragamnya bangsa dan budaya ya nak ya, agama, kemudian suku yang ada di Indonesia, nah seharusnya dapat semakin mempererat persatuan bangsa kita. Kita bisa saling tolong menolong, bisa saling melengkapi ya nak. Nah kemudian contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok. Misalnya, ini anak-anak ibu ada pada saat musyawarah ya nak ya. Nah pada saat musyawarah itu kan masing-masing kita mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Ya begitu anak-anak ibu, agar kita tetap bersatu. Dan kemudian yang ketiga, contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya ikut gotong royong dalam kerja bakti di lingkungan RT. Nah, jika ada kerja bakti di lingkungan kita harus ikut membantu anak-anak ibu. Kenapa? Karena itu untuk kepentingan bersama. Jangan kita hanya sembunyi di rumah, tenang di rumah saja. Kita harus ikut ya anak-anak ibu ya, harus ikut gotong royong dalam kerja bakti di lingkungannya. Begitu, itu contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan ini sangat banyak sekali anak-anak ibu manfaatnya untuk kita. Apa manfaat penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak ibu yang dapat kita rasakan? Iya, yang pertama, kehidupan masyarakat jadi aman dan damai. Kita dengan tetangga saling memberi. Jika ada tetangganya yang misalnya kekurangan, kita dapat membantu, atau kena musibah kita dapat membantu. Nah seperti itu ya anak-anak ibu ya. Nah kemudian yang kedua, manfaatnya yang dapat kita rasakan, masalah cepat terselesaikan. Jika ada masalah atau hal-hal yang berat, kita selesaikan bersama ya. Dengan bersatu, semua masalah itu dapat cepat terselesaikan. Kemudian manfaat yang ketiga yang dapat kita rasakan, pergaulan lebih rukun anak-anak ibu, walaupun berbeda agama, suku, budaya ya nak ya, walaupun berbeda-beda, maaf ya, walaupun berbeda-beda. Nah pergaulan anak-anak ibu tuh lebih rukun dengan adanya rasa persatuan tadi nak. Nah anak-anak ibu sampai di sini sudah paham ya? Iya, alhamdulillah. Sekarang sampai di sini ya nak ya. Pelajaran kita tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 6. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Nah ibu berharap anak-anak ibu dapat memahami apa yang telah ibu sampaikan. Ingat selalu ya nak ya, nasihat yang dapat kita petik dari pelajaran kita kali ini adalah untuk selalu
mengutamakan kepentingan bersama ya nak ya, di atas kepentingan pribadi. Kita harus tetap menjaga persatuan walaupun kita berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.